Sugeng Dalu Rahayu dari Timur Bengawan. Pada malam hari ini yang serius sekali ya, yang tidak main-main dengan cucu yang dulu kasih nama Pring Silantil Kumandel ya, yang serius sih. Betapa yang tidak marah dengan Pring Silantil Kumandel ini. Dulu Eyang sudah ngasih tahu kepada cucu Eyang yang kasih nama sendiri ya. Eyang ngasih nama kamu itu butuh waktu lama ya, sampai tidur di paha di paha ayam, ketiduran di paha ayam. Terus Eyang waktu itu berpuasa, tidak makan kecoa, sehingga ketemulah namamu, wahai cucuku Pring Silantil Kumandel. Enak sekali engkau bercerita bahwa engkau itu muridnya Eyang, cucunya Eyang, dan engkau berbicara tentang spiritual. Engkau berbicara spiritual itu tidak ada puncaknya. Jadi puncak dari spiritual itu apa? Tidak ada, katanya seperti itu. Itu bukan yang Eyang ajarkan kepada kamu, wahai cucuku Pring Silantil Kumandel. Dulu aku mengajarkanmu ya, membimbingmu dan mengajarkanmu apa itu spiritual. Spiritual itu adalah sebuah proses masing-masing. Makanya spiritual prosesnya tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Nah, spiritual ini adalah keterlibatanmu sehari-hari dengan Nur Cahyo. Nur Cahyo ini, roh, itu keterlibatanmu sehari-hari ya. Kewaspadaanmu itu berpengaruh sekali dalam kehidupan sehari-hari. Jika engkau tidak waspada, jika engkau menggunakan perasaan, nah Pring Silantil Kumandel ini tadi, cucunya Eyang, bilang bahwa kamu dikendalikan pikiran. Nah, pikiran kok mengendalikan kamu? Wah, bingung Eyang. Dulu Eyang udah bilang kepada kamu bahwa kamu itu dikasih nama Pring Silantil Kumandel. Ketika Eyang marah dulu, ingat, Eyang pernah marah sama kamu. Ketika Eyang marah, Eyang bilang, Sil, Pring Sil, jancuk awake penuh. Itu yang bilang. Lalu kamu menoleh langsung marah. Tapi ketika Eyang bilang cuma jancuk awake penuh, kamu gak marah karena di situ ada namamu, Sil. Yang panggil kamu dulu kecil Sil, yang artinya Pring Silantil Kumandel. Nah, ketika kamu marah karena ada nama di situ, namamu, dan namamu itu dalam pikiranmu kamu tahu bahwa kamu punya nama, tapi perasaanmu marah karena kamu tahu arti kata jancuk. Padahal kalau aku dengan bahasa lain, bahasa yang lain yang jelek ya, kamu gak akan marah karena aku gak nyebut namamu. Nah, kita itu bukan dikendalikan pikiran, tapi dikendalikan perasaan. Seperti di video Eyang yang sebelumnya untuk cucu, bahwa pikiran itu hanya sebuah ide, tapi perasaan itu yang membuat cerita.
Itu cerita itu perasaan. Nah, kamu itu dikendalikan perasaan, maka olahlah rosonya diolah, sehingga rasa itu disinkronkan dengan pikiran, dengan ide itu tadi. Ide itu ya terbatas, ide hanya satu, merokok, tetapi ceritanya panjang karena perasaan. Tetapi sinkronkan itu, hanya merokok saja, dah, nggak usah di luar konteks merokok perasaanmu. Nah, sekarang gini, kalau spiritual itu tidak ada puncaknya, ya, yang kasih tahu, kamu bermain biliar, ya, nyodok bola, belum tentu orang bisa loh ketangkasan nyodok bola itu. Keterlibatanmu, ya, terlibat di dalam permainan itu, dan intensitasmu sehari-hari kamu terus melatihnya, itu kamu akan lebih dekat dengan Sang Maha, ya. Kamu akan lebih dekat dengan Sang Maha dengan bermain biliar ketangkasan daripada kamu berdoa. Nah, intensitas keterlibatanmu dalam kehidupan ini, mau nggak mau kamu akan terlibat. Dan dalam keterlibatan kehidupan ini kamu butuh fokus, nggak bisa kamu hindari. Kamu akan terlibat dan kamu butuh fokus. Berdoa itu bisa kamu sambil lalu, ya. Ketemunya sama Sang Maha kapan berdoa? Itu bisa kamu sambil bercanda, habis itu berdoa, terus habis itu kamu bisa main game, main apapun, ya. Ketemunya kapan? Tetapi ketika kamu bermain biliar, kamu gak fokus, kamu gak akan berhasil, kamu gak akan bisa jadi pemenang, ya. Kamu harus melatih terus menerus dengan fokus. Kalau berdoa apakah dengan fokus? Tidak perlu dengan fokus, kan? Itu kebiasaan sehari-hari. Apakah kamu fokus? Ternyata enggak. Ya. Jadi keterlibatanmu, intensitasmu, keterlibatanmu sehari-hari, itulah yang disebut proses spiritual. Dan dalam keterlibatanmu sehari-hari, itulah yang disebut proses spiritual. Itulah spiritual. Makan dan minum itu hanya untuk bertahan dari kelaparan dan mati. Tetapi yang namanya spiritual berarti kamu menggunakan rohmu. Roh ini adalah spirit. Bahasanya itu spirit, English. If I'm talking now in English, spirit meaning roh. Maksudnya itu roh. Dan roh ini willy-nilly, mau gak mau, involve, terlibat dalam kehidupan. You cannot avoid. Kamu gak bisa menghindari involving in life. Dalam kehidupan gak bisa. Kamu akan terlibat dalam kehidupan ini dengan menggunakan roh, dengan menggunakan spirit. Nah, puncak dari spiritual adalah keberhasilanmu ketika kamu berhasil berbuat kebaikan dan cinta kasih. Itu puncaknya. Ketika kamu gak jadi baik, gak punya cinta kasih, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga yang abadi, kebahagiaan yang abadi. Itu hanya sebuah bahasa, surga yang abadi, kebahagiaan yang abadi. Coba saja tanpa cinta kasih. Kamu lewat, orang kamu ludahin, apa yang terjadi? Kamu lewat depan orang, kamu kentut, apa yang terjadi? Tapi dengan cinta kasih, dengan rendah hati, permisi, mohon maaf, numpang lewat.
Dia bahagia, kamu bahagia. He is happy and you are happy, and you will create a happiness. Timbal balik kebahagiaan. Jadi gitu ya, peringsilan til kumandil, bahwa puncak dari spiritual itu adalah spiritual itu sendiri, roh itu sendiri yang ada di dunia. Kejadian-kejadian yang perlu waspada. Waspada. Ketika orang tidak berbuat baik kepadamu, kamu harus waspada. Dan jadikanlah energi negatif itu menjadi energi positif. Caranya bagaimana? Sudah dicontohkan para utusan kok. Ada seorang utusan dilempar tai, tapi dia malah menyuapin orang yang lempar tai. Seorang buta yang sering marah-marah, tetapi dia malah berbuat baik. Itu proses spiritual, bro. Cucu eyang, kamu, pengetahuanmu, ngaku-ngaku dari eyang tidak pernah mengajarkan untuk berpikir dengan jiwa Jawa yang mencari, tapi sudah kamu putuskan di tengah jalan bahwa spiritual itu tidak ada puncaknya. Bermain biliar, maka engkau akan ketemu Sang Maha. Karena bermain biliar, saya istilahkan, saya silokakan, itu adalah sebuah proses kehidupan. Susah. Dan kamu butuh fokus, maka kamu akan ketemu dengan Sang Maha. Tetapi dengan doa, itu bisa kamu sambi apa aja. Sambi itu dengan kamu mengerjakan yang lain. Ya, habis berdoa, lalu bermain, habis berdoa, lalu belajar, habis berdoa, sambil bercanda, berdoa, lalu bercanda, dan sebagainya. Tidak perlu fokus yang begitu tajam. Tetapi bermain biliar itu perlu fokus. Kamu harus tahu nih caranya menyembunyikan bolamu, caranya kamu menyodok dengan efek kiri, kanan, atas, atau bawah. Ya dikit-dikit eyang tahu, karena eyang bergaul. Dan itulah proses spiritual eyang yang dulu, dimana eyang bermain biliar, mengetahui kehidupan. Ada yang baik, ada yang jelek. Meskipun olahraga itu, ketangkasan itu dianggap orang bernuansa negatif, tetapi eyang menemukan positifness, sebuah positif dalam olahraga ketangkasan itu. Itulah proses spiritual. Rahayu dari Timur Bengawan. Eyang itu bingung sama cucu yang satu ini. Jangan menjadi api atau iblis bagi orang lain. Bimbinglah orang dengan baik, dengan logika, nur cahaya. Ya. Rahayu yang ngopi dulu.